Selamat pagi teman-teman sekalian. Ini adalah review buku Dig Your Well Before You Are Thirsty. Dig Your Well Before You Are Thirsty oleh Harvey Mackay. Jadi artinya cobalah membuat sumur sebelum kamu kehausan. Buatlah sumur sebelum kamu kehausan. Ini adalah buku yang sangat powerful, sekali ya. Tentang networking. Jadi buku ini usianya sudah lama banget ya. Saya selalu kadang-kadang melihat usia buku sekarang ya. Diterbitkan di tahun 97. Jadi 23 tahun yang lalu. Buku ini bercerita tentang bagaimana melakukan networking ya. Salah satu yang paling terkenal dari buku ini dan yang banyak diceritakan di tempat-tempat lain dan menurut saya memorable adalah apa yang disebut dengan 2 AM call. Jadi artinya ketika Anda ditelepon jam 2 malam karena teman Anda butuh sesuatu, teman Anda marah atau tidak? Nah, ini menarik. Coba Anda refleksi diri dan menghitung. Berapa banyak teman Anda yang bisa Anda telepon jam 2 malam karena Anda butuh sesuatu dan dia akan mau melakukan itu untuk Anda. Nah, ini menarik ini. Jadi ini acid test sebenarnya menurut saya ya. Dia bilang you can build a network of people who will pick up the phone ready to help you if you ever need them at 2 PM. At 2 AM, jam 2 pagi. Jadi jam 2 pagi itu orang kan paling males tidur, terganggu. Tapi kalau dia tidak merasa terganggu karena Anda bahkan rela membantu Anda, maka Anda telah melakukan networking dengan baik. Nah, itu cukup menarik ya. Dia bilang betapa pentingnya network itu ya. Network itu akan menggantikan kelemahan saya sebagai individu dengan kekuatan orang lain. Nah, ini saya akhir-akhir ini cerita banyak soal ini ya, soal partnership, soal complementary strength, saling mengukur kelebihan. Buku ini 23 tahun lalu sudah bilang begitu. Sebuah network itu akan membantu setiap individu pada kelemahannya dan digantikan dengan kekuatan pada network itu ya. Lalu guna lain, mirror on the wall. Network itu adalah kaca kita. Jadi kalau Anda mau tahu kira-kira produk ini saya launch bagus atau tidak. Kalau network Anda teman baik, Anda tanya, akan banyak orang yang bilang, oh iya Pak ini bagus, tidak tapi orang lain. Tapi kalau teman baik, dia akan menjawab dengan jujur dan merupakan sebuah kaca yang memberikan Anda jawaban dengan jujur keadaan Anda karena dia network Anda. Gitu, ya. Yang ketiga, known time enemy through time network. Jadi kalau Anda bisa tahu Anda punya musuh, Anda bisa paham dia siapa dari network Anda ya. Terus kalimat lainnya adalah my network can help you to expand your network. Jadi network saya dengan network Anda, saya punya network di belakang saya mungkin 100 orang. Anda punya network 100 orang. Kalau aku butuh dan Anda saling membantu dengan Anda, maka Anda akan melakukan referensi terhadap 100 orang Anda. Jadi network is a very powerful weapon. A network can enrich your life anywhere in the world. Nah, network yang baik ini akan membuat Anda menjadi lebih kaya dimanapun ya. Tapi dalam networking, jangan semua teman saya di San Francisco. Kalau bisa, saya punya 2 teman baik di San Francisco, 2 teman baik di tempat lain, 2 teman baik di tempat lain. Jadi banyak di tempat yang berbeda. A network can provide you with new experience and knowledge. Yalah, network itu memberikan pengalaman dan pengetahuan yang jauh lebih beda. Networking can help you help other. Kamu bisa menolong orang lain kalau kamu punya network yang kuat ya. Job security, kalau Anda butuh kerjaan ya jangan tergantung pada perusahaan, tergantung pada network Anda karena network Anda akan membantu Anda dengan banyak ya. 9. Network can make you look good. Oh, network itu akan membuat Anda terlihat hebat di mata pelanggan Anda karena network Anda akan mengatakan, Pak Tanadi itu loh seminarnya bagus ya. Jadi orang lain akan meng-hire saya. Karena apa? Karena network saya. Karena network saya, teman saya akan membela saya dan menjual ide-ide saya atau nama saya atau kualitas saya kepada orang lain.
Nomor 10, a network expand your financial reach infinitely. Wah, dia bilang bahwa network itu membantu Anda menjadi lebih kaya karena market yang Anda kejar akan diberikan dan lain-lain. Nah, pertanyaan yang paling inti, kalau Anda mau membangun network yang loyal, ya harus baca buku ini. Karena bukunya saya sarikan hanya dalam 10 menit, 15 menit, 20 menit, ya sulit untuk mengajarkan dengan sederhana. Tetapi nanti akan saya berikan beberapa tip dari buku ini yang kunci ya. Network itu apa sih? Nah, network itu apa sih? Saya coba bacakan ya. A network is an organized collection of your personal contacts and your personal contacts network. Networking is finding fast whom you need to get when you need it in any given situation and helping others to do the same. Jadi network itu adalah orang-orang yang ada dalam benak Anda dengan cepat keluar ketika Anda membutuhkan sesuatu pada satu saat tertentu tentang suatu hal tertentu, di mana Anda bisa langsung menghubungi dia, ya. Dan dia juga bisa menghubungi Anda kalau dia membutuhkan sesuatu. Nah, list of contact person itu adalah network Anda. Ini menurut definisinya Harvey Mackey ya. Nah, dia bicara banyak sekali tentang banyak hal yang tidak mungkin saya sebutkan satu-satu. Jadi dia bilang network as if your life depend on it, because it does. Network itu kadang-kadang mati hidupnya kita bergantung kepada network kita yang bisa kita minta tolongi ya. Jadi kira-kira gitu. Jadi banyak sekali tentang network and they will never forget you. Kalau Anda networking dengan baik, orang itu tidak akan lupa kepada Anda gitu ya. Nah, banyak sekali tips-tips 10 best list for the biggest networking mistake. Kesalahannya apa gitu. Menarik. Saya bacakan beberapa yang cukup unik ya. Dia bilang, don't assume credential are the power. Jangan memikirkan kalau kamu itu lulusan universitas bagus, IP-nya A semua, terus kamu punya ayah kuat, bapakmu hebat, segala macam, bahwa itu adalah power. Ya, itu memang berguna, itu akan membantu, itu akan memperkuat network Anda, tetapi bukan itu yang menjadi kekuatan utama dari network Anda. Don't confuse visibility with credibility. Jangan merasa kalau kamu terkenal terus kamu punya credibility. Terkenal itu beda dengan mempunyai credibility. Ya. Don't say no for the other guy. Usahakan untuk tidak mengatakan tidak, tapi sebisanya membantu. Don't mistake the company network with your network. Kalau kamu di perusahaan yang hebat, perusahaan ini kenal dengan banyak orang, tapi kamu tidak mesti kenal dengan mereka. Dan jangan mengasumsikan bahwa mereka semua akan menolong kamu, karena mungkin mereka sungkan hanya karena takut, karena kamu bekerja di perusahaan itu. Dan kalau kamu kuat di perusahaan itu, dan kamu tidak lagi di situ, mungkin orang tidak mau kenal kamu lagi. Nah, ini yang menarik ya. Banyak orang assume karena dia bekerja di perusahaan hebat, lalu dia adalah orang hebat. Keluar dari perusahaan, hati-hati. Orang akan melihat Anda sebagai pribadi. Walaupun tetap Anda bisa mengatakan bahwa network Anda itu akan berguna buat Anda nantinya karena Anda bekas bekerja di suatu perusahaan. Itu benar juga. Nah, teman-teman sekalian, buku ini saya review hari ini. Sebenarnya buku ini itu baru. Tidak pernah saya buka. Tidak ada coretannya sama sekali. Karena saya yakin yang lama ini dipinjam orang dan tidak kembali. Saya dulu 20 tahun yang lalu buku saya pinjam-pinjamin orang. Sudah itu saya berhenti. Saya tidak pernah meminjamkan orang buku. Kalau mereka suka, tak fotokopi, tak kasihin kopinya. Bahkan ada yang saya fotokopi terlalu sering sampai hancur bukunya. Tidak apa-apa, tapi tidak boleh dikasihkan orang. Itu rule saya. Jadi akhirnya saya punya kebiasaan baru lagi. Kalau ada buku yang bagus, saya belikan buat teman gitu. Nah, buku ini kebetulan ya, sahabat saya Albert itu memotret dan mengirimkan ke saya, Pak San, dulu Pak San kasih saya buku ini katanya. 20 tahun lebih yang lalu, bayangkan, masih ada, masih ingat ya. Jadi saya senang banget, mungkin ada lebih dari 20 title lah ya. Yang saya suka, saya fotokopi 5, saya fotokopi berapa, ada yang saya beli ulang 5, beli 2, beli 3, kasih teman. Banyak sekali yang saya berikan kepada teman-teman dulu. Oke, kembali ke Harvey Mackey. Top 10 list, bagaimana supaya network Anda kuat. Tadi ada catatannya ya, supaya network Anda kuat. Yang pertama, use your calendar creatively. Gunakan kalender Anda dengan kreatif. Bukan hanya ulang tahun saja, tapi mungkin kalau teman Anda itu orang
Kristen pada saat Christmas ya. Kalau teman Anda orang Hindu pada hari yang berbeda. Lalu carilah tanggal-tanggal yang unik, yang cocok untuk network Anda. Yang kedua, watch the important community event. Jadi kalau ada komunitas sedang ada acara, ya coba datanglah untuk lihatlah. Yang ketiga, coba observe organization, personal atau company change. Kalau ada perubahan baru, ada orang baru datang di perusahaan Anda, ada karyawan baru yang baru ikut, dia tidak kenal teman-teman diajak ngobrol gitu. Dia akan menjadi network Anda yang powerful nantinya. Get wired ini maksudnya di internet ini 20 tahun lalu, di mana internet belum ada ya. Jadi mulailah connect dengan dunia internet. Clip and ship ini menarik idenya. Jadi kalau Anda kelihatan di koran sesuatu yang menarik, baik tentang teman Anda atau berguna buat teman Anda, digunting, masukkan amplop, dikirim. Jadi orang terima, oh ternyata dia ingat aku gitu ya. Itu bagus. Use your pit stop constructively. Jadi ini dia bilang, carilah tempat untuk makan siang atau untuk apa gitu ya, untuk bareng-bareng bernetwork dengan orang, dan itu akan menjadi sebuah event yang powerful. Saya dulu saya kira terpengaruh oleh buku ini juga sebagian. Mungkin 15 tahun lalu, saya selalu mengeset setiap Rabu siang makan siang dengan orang. Jadi setiap Rabu siang saya suruh sekretaris saya bagian admin sana untuk mengukur, saya mau ketemu ini, saya dijanjikan. Jadi ini zaman dulu sebelum internet dan lain-lain. Jadi setiap Rabu siang, saya masih ingat, makan siang. Saya slotkan jam 12 sampai jam 2. 11.30 sampai jam 1.30 jam 2. Nggak mau ada meeting. Saya makan dengan orang. Kadang-kadang hanya dengan satu orang saja untuk ngobrol sambil makan siang yang enak dan baik. Kadang-kadang ngomong dengan 3-4 orang sekaligus. Ya. Tiap minggu saya jadikan rutin. Lama-lama kebiasaan. Jadi pokoknya kalau Rabu makan siang sama orang gitu ya. Siapa nanti biasanya asisten saya tanya, Pak San mau makan sama siapa, disetkan. Itu menurut saya sebuah kegiatan yang berguna buat saya. When your network is filled with static, you say help clear the air. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak enak, jadilah menolong di dalam network Anda. Anyone can call them what they are up. Remember to call when they are down. Nah ini, ingatlah orang ketika dia sedang turun, bukan naik. Ketika dia sedang sakit, ketika dia sedang mengalami dipecat, ketika dia sedang mengalami kegagalan dalam bisnis. Justru pada saat itu adalah golden moment Anda bersahabat dengan dia, menolong dia, dan itu akan berdampak sangat luar biasa buat kesuksesan Anda di masa depan. Nomor 9, report any major change in your situation. Kalau Anda punya perubahan yang mendasar dan hebat di dalam kehidupan Anda, beritahu network Anda bahwa Anda berubah apanya. Dan yang terakhir, be there. Maksudnya be there itu ya tampillah, ketemulah dengan mereka, jadilah dengan mereka gitu. Nah, itu 10 tips dari Harvey McGee ya. Nah, ini ada yang menarik. Dia bilang give before you receive. Ya, saya kira betul lah ya. Berilah dulu sebelum kamu menerima. Nggak bisa memberi atau menerima. Nah, ini keren. 80-20 ya, 80-20. Sorry, belum bisa saya balik kemarin, belum sempat saya betulkan ini flipnya. Jadi dia bilang gini loh, dalam network Anda itu 80-20 juga, 20% terpenting itu mempengaruhi 80% hidup Anda. Pertanyaan saya, kalau Anda punya network bagus, 50, carilah 20% yang terpenting itu siapa? 10% orang yang paling penting itu, selama masa pandemi ini, apakah sudah Anda hubungi? Apakah sudah bernetwork dengan mereka? Mungkin Anda lupa, mungkin dia lupa. Tapi ini kesempatan untuk memanfaatkan waktu pada saat pandemi ini untuk fokus pada 20% orang paling kunci dalam network Anda. Ya. Ada pertanyaan, saya selama pandemi masih jalan siang apa tidak? Masih kadang-kadang, tapi kebanyakan sudah enggak sih. Ya. Jalan pagi sedikit. Nah, itulah networking. Jadi dia bikin juga ini assessment, jadi tanyain Anda seperti apa, lalu Anda mengatakan, oh iya saya bernetwork dengan ini, oh iya saya bernetwork dengan ini, gitu ya. Tapi cobalah untuk melakukan assessment. Saya, kalau menurut saya bukan orang yang paling jagoan networking ya. Mungkin dalam skala 1 sampai 100 dalam networking nilai saya cuma 6. Ya, saya cuma bernetwork dengan beberapa orang, tidak sehebat teman-teman yang lain. Tapi saya berusaha memanfaatkan.
kalau saya tidak bisa memperhatikan lebar itu banyaknya orang, lebar, maka saya mencoba dalam. Dalam itu artinya orangnya nggak terlalu banyak, tetapi kita cukup dekat dengan mereka. Jadi ada orang yang bersahabat dalam jumlah banyak, ada yang orang bersahabat dalam jumlah kedalaman. Jadi mungkin temennya cuma 20, tapi 20 itu teman baik, bener gitu. Misalkan begitu ya. Itu juga cara networking yang sedikit berbeda. Ada yang kenalnya ribuan orang, nggak apa-apa, ya itu biasa, itu baik juga gitu. Jadi dalam networking, kalimatnya Harvey Mackay bahwa dig your well before you are thirsty. Cobalah Anda menggali sumur Anda, menyiapkan air sebelum Anda haus dan membutuhkan sumur itu atau air itu ya. Buku ini populer dan sangat itu bestseller dan lain-lain. Dia bikin buku lagi, Push the Envelope, lalu dia bikin lagi beberapa. Tapi menurut saya ini masih yang paling powerful bagi saya. Menurut saya dari networking, dari buku networking sekian banyak, menurut saya ini salah satu buku networking yang sangat bagus. Nah, kunci intinya sebenarnya adalah bagaimana kita membentuk network kita supaya network kita bisa menjadi social capital atau kita punya social capital. Jadi kekayaan sosial, karena network kita akan berpengaruh buat kita dan kita akan berpengaruh untuk network kita. Saya kira itu. Ada pertanyaan, apa buku pengembangan diri yang paling berpengaruh? Belum sempat terpikir, tapi mungkin suatu saat akan saya pikirkan buku-buku yang berpengaruh dalam hidup saya. Tetapi saya yakin bahwa ini, sadar atau tidak, mempengaruhi cara saya melihat network pada 21 tahun, 22 tahun yang lalu. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.